Assalamualaikum, halo semua. Kita berjumpa kembali untuk belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian bersusun atau biasa juga dikenal dengan porokapit. Baik, langsung kita mulai yuk belajarnya. Pembagian bersusun atau porokapit. Agar kalian lebih paham bagaimana cara pembagian bersusun ini, mari perhatikan contoh-contoh soal berikut ya. Contoh soal yang pertama, di mana ada soal 69 dibagi dengan 3. Nah, caranya mudah sekali. Kita lihat angka pertama dari bilangan yang dibagi. 69, angka pertamanya kan 6. Nah, 6 ini kita bagi dengan pembaginya, yaitu 3. 6 dibagi dengan 3. Berapa hasilnya? Kalau kita mau langsung jawab 2 boleh ya, atau kita ingat kembali perkalian 3 untuk memudahkannya. 3 dikali 1 itu 3, 3 dikali 2 itu 6. Nah, ketemulah jawabannya perkalian 3 yang hasilnya 6 adalah 2. Jawabannya kita tulis di atas, 2. Kalau sudah, 2-nya kita kalikan dengan 3. Hasilnya 6, tulis di bawahnya, dan dikurangi. 6 dikurangi 6 kan 0 ya, atau habis. Maka bersisa angka 9. 9-nya turun, kita tuliskan di sini. Nah, sekarang 9 dibagi dengan 3. Nah, cari perkalian 3 dikali berapa yang hasilnya 9. Atau kita bisa lanjutkan nih perkalian 3-nya kita tadi. Nah, lanjutannya yaitu 3 dikali 3, 9. Ketemu nih, perkalian 3 yang hasilnya 9 adalah 3. Sama seperti tadi, jawabannya tulis di atas. Kalau sudah, 3-nya kita kalikan dengan 3. Nah, 3 dikali 3 hasilnya 9. Kalau kita kurangi, 9 dikurangi 9, 0. Kalau sudah ketemu 0, berarti sudah habis. Jawabannya adalah 23. Gimana? Semoga bisa dimengerti ya. Contoh soal selanjutnya, contoh soal 2, 72 dibagi dengan 6. Sama, bilangan pertama kita akan bagi dengan 6. 7 dibagi dengan 6. Kita cari perkalian 6 yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Syaratnya tidak boleh lebih dari 7 ya. Jadi harus pas 7 atau kurang dari 7, nggak boleh lebih. Agar lebih mudah, kita cari perkalian 6. 6 dikali 1 itu hasilnya 6. 6 dikali 2 hasilnya 12. Nah, karena tadi tidak boleh lebih dari 7, maka yang memungkinkan atau yang mendekati adalah 6 kali 1. Satunya kita tulis di atas. 1 dikali 6 hasilnya 6, tinggal kita kurangi. 7 dikurangi 6 hasilnya adalah 1. 2-nya turun ya. Selanjutnya 12 dibagi dengan 6. Perkalian 6 yang hasilnya 12 adalah 2. Jawabannya juga tulis di atas. Kalau sudah, 2 dikali dengan 6. Hasilnya itu 12. Kalau kita kurangkan, 12 dikurangi 12 hasilnya adalah 0. Karena sudah habis, maka kita temukan jawabannya 72 dibagi 6 adalah 12. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal ketiga, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Selanjutnya, contoh soal ketiga, kalau tadi kita membagi bilangan puluhan, sekarang kita akan coba yang bilangan ratusan. Contohnya 140 dibagi dengan 4. Nah, sama. Angka pertama kita akan bagi dengan 4. Angka pertamanya 1. Kalau 1 kita bagi dengan 4, nggak bisa ya, atau kurang karena satunya lebih kecil. Kalau satu angka nggak bisa, kita akan pakai 2 angka. 14 dibagi dengan 4. Kita akan cari perkalian 4 yang hasilnya 14 atau mendekati 14. Syaratnya nggak boleh lebih dari 14. Nah, bisa kita permudah dengan mendaftar perkalian 4. 4 kali 1 itu 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12.
Kalau kita lanjut, 4 kali 4 itu 16. Nah, nggak mungkin kan lebih, berarti kita bisa pakai 4 kali 3, hasilnya 12. Maka kita pakai yang perkalian 3, kalau sudah kita kalikan, 3 dikali 4, 12. Nah, 14 dikurangi 12 adalah 2. Nolnya turun nih. Lanjutnya adalah 20. 20 dibagi dengan 4. Bisa kita lanjutkan daftar perkaliannya tadi, atau kalau kalian sudah hafal banget nih perkalian bisa langsung ditulis ya, bisa lebih mudah. Kita lanjutkan lagi, tadi perkalian 4-nya 4 dikali 4 itu 16, 4 dikali 5 20. Ketemu nih, perkalian 4 yang hasilnya 20 adalah 5. Kita tulis di atas hasilnya. Kalau sudah, 5-nya kita balikan lagi, 5 kali 4 20. 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Karena sudah habis, kita temukan jawabannya. 140 dibagi dengan 4 adalah 35. Tadi pembagian puluhan sudah, pembagian ratusan sudah. Kali ini di contoh keempat kita akan belajar membagi bilangan ribuan. Nah, caranya sama kok. Nah, contohnya ada bilangan 2232, akan kita bagi dengan 6. Bilangan pertama yaitu 2, kalau kita bagi dengan 6 tidak bisa ya, karena 2-nya lebih kecil. Kita pakai 2 angka pertama, yaitu 22 dibagi dengan 6. Carilah perkalian 6 yang hasilnya 22 atau mendekati 22. Bisa kita permudah dengan mendaftar perkalian 6. 6 dikali 1 6, 6 dikali 2 12, 6 dikali 3 18. Kalau kita lanjut ke 6 dikali 4 hasilnya 24. Karena tadi syaratnya nggak boleh lebih dari 22, kita akan pakai perkalian 3. Karena yang paling mendekati adalah 6 kali 3 yaitu 18. 3-nya kita tulis di atas. 3 dikali 6 tadi 18. Kita kurangkan, 22 dikurangi 18 itu 4. Nah, 3-nya turun, bilangan selanjutnya 43 dikali 6. Sama, kita akan cari perkalian 6 yang hasilnya 43 atau mendekati 43. Kita lanjutkan ya perkalian 6-nya tadi. 6 kali 3 tadi 18. Lanjutnya 6 kali 4 itu 24. 6 dikali 5 30. 6 dikali 6 36, dan lanjutnya 6 dikali 7 42. Nah, kemungkinan yang paling mendekati 6 dikali 7 ini. Kalau kita lanjutkan 6 dikali 8 hasilnya 48. Karena melebihi, maka yang paling mendekati adalah 6 kali 7. 7-nya kita tulis di atas. 7 dikali 6 itu 42. Nah, kita kurangkan hasilnya yaitu 1. 2-nya turun. Cari perkalian 6 yang hasilnya 12. Tentunya 6 kali 2. 2-nya ditulis di atas. Kalau sudah, 2 dikali 6 yaitu 12. Tinggal kita kurangkan, hasilnya 0. Dan ditemukan bahwa jawabannya 2232 dibagi dengan 6 adalah 372. Gimana? Gampang ya? Nah, itu tadi barusan kita telah belajar pembagian bersusun atau porogapit. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa selalu semangat belajar. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.